Dari kejauhan, Gagak melihat sebuah daging yang sedang dimasak oleh seorang ibu. Gagak mengamati daging itu sambil menelan air liur. Ia ingin sekali memakannya, sayangnya ia tidak tahu bagaimana caranya. Namun sepertinya Dewi Keberuntungan sedang berpihak kepadanya. Ibu yang sedang mengolah daging itu pergi, meninggalkan daging di meja. Gagak terbang dengan gesitnya, ia menggigit daging yang ia idam-idamkan itu. Lalu membawa pergi. Ia sangat senang karena sebentar lagi bisa menikmati daging. Mengingat sudah lama sekali ia tidak memakan makanan seperti itu. Gagak hinggap di sebuah pohon untuk beristirahat sejenak. Secara kebetulan seekor rubah melewati pohon tersebut. Wangi sekali, batin rubah sambil memejamkan mata dan menghirup dalam-dalam aroma daging yang ia cium. Dari mana bau berasal? Rubah melikak-melikuk ke berbagai arah untuk mencari sumber aroma daging itu. Namun ia tak berhasil menemukannya. Kemudian ia melihat ke atas dan melihat seekor gagak sedang membawa daging di paruhnya. Betapa senangnya ia. Rubah bertekad untuk merebut daging itu dari gagak. Tapi bagaimana caranya ya? Batin rubah. Setelah berpikir keras selama beberapa menit, ia berhasil mendapatkan ide cemerlang. Gagak adalah burung yang sombong. Aku akan memanfaatkan kesombongannya itu untuk membuatnya lengah, batin rubah. Selamat siang burung yang cantik. Rubah menyapa Gagak dengan ramah. Gagak diam saja. Sebenarnya ia tersanjung mendengar pujian rubah. Namun ia merasa gengsi bila menanggapinya. Rubah kembali melancarkan aksinya. Ia memuji Gagak lagi. Seandainya aku mempunyai bentuk tubuh yang indah seperti engkau, aku pasti akan bersyukur sekali. Gagak masih tidak menjawab apa-apa. Sesekali ia melebarkan sayapnya seperti hendak terbang, namun hanya sekadar memamerkan keelokan kedua sayapnya. Betapa indahnya lehermu, matamu juga sangat cemerlang. Kau benar-benar luar biasa, seru rubah dengan sikap seolah-olah ia sangat mengagumi Gagak. Gagak masih tidak berkata-kata, ia hanya menggerakkan kepalanya ke kanan dan ke kiri, menunjukkan sikap anggunnya. Pasti banyak burung lain yang iri kepadamu, lanjut rubah. Karena pujian-pujiannya tidak berhasil, akhirnya rubah pun mengganti strategi. Ia berkata kepada Gagak dengan nada mengejek, andai saja suaramu sebagus bulu-bulumu, pasti kau akan menjadi raja burung yang disegani oleh seluruh hewan di hutan ini. Tapi sayang sekali, kau tidak bersuara. Gagak marah mendengar ejekan rubah. Lantas ia mengeluarkan suara keras untuk membuktikannya bahwa ucapan rubah itu tidak benar. Kak! Tak kala Gagak mengeluarkan suara itu, paruhnya terbuka hingga daging yang dijepit di paruhnya pun jatuh. Rubah dengan tangkas langsung menangkapnya, lalu berlari menjauh. Ia gembira sekali strateginya berhasil. Sementara itu, Gagak hanya bisa bertekuk menyesali kebodohannya. Seandainya tadi ia tidak terlena oleh pujian rubah dan tidak langsung marah mendengar ejekan rubah, pasti ia bisa menikmati daging itu dengan puas.